Jangan lupa ikuti terus channel Secan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kesehatan dan kecantikan. Halo sahabat Secan, hari ini saya Dr. Depi, Diploma Triple AM akan menjelaskan mengenai prosedur perawatan kecantikan berupa filler, botok, dan tanam benang. Mari ikuti videonya biar kita tahu apa sih itu botok, filler, dan tanam benang. Berarti pertanyaan pertama kita mengenai botulinum toxin. Botulinum toxin merupakan suatu obat yang kita peroleh dari bakteri yang namanya Clostridium botulinum, di mana dia nanti mampu membuat otot-otot wajah kita menjadi lebih rileks. Nah, itu si obatnya. Tapi kalau prosedur botok sendiri itu merupakan kegiatan kita menyuntikkan si obat tadi ke wajah. Sebenarnya kalau misalnya kita cerita tentang botox pada umumnya, itu manfaatnya banyak sekali. Bisa digunakan di bidang medis seperti kesehatan, tapi hari ini kita lebih fokusnya ke bidang kecantikan, bidang estetika ya. Kalau misalnya di bidang estetik, kita bisa memanfaatkan botulinum toxin untuk mengurangi kerutan wajah. Kemudian kita juga bisa mempertirus wajah dengan menggunakan botox, di mana kondisi-kondisi pasien dengan otot rahang yang besar. Kemudian selain di wajah juga kita bisa memberikan tindakan botok untuk orang-orang dengan hiperhidrosis atau keringat berlebih, misalnya bagian ketiak, bagian tanganmu misalnya keringat berlebih, kamu bisa kasih botok di situ. Misalnya kita bicara efek samping, sebenarnya selama dikerjakan oleh dokter yang berkompeten di bidangnya, insya Allah efek samping ini sangat minim. Tapi ada beberapa efek samping yang mungkin terjadi, kita bilangnya efek samping ringan pasca suntik botok, seperti bagian yang disuntikan akan timbul seperti biru atau lebam kecil di bagian-bagian suntikan. Kemudian sebagian orang yang agak kuat penerimaannya terhadap botok akan merasakan sedikit pusing di kepala mungkin 2-3 hari. Terus ada yang namanya efek samping berat atau ya suatu hal yang tidak diharapkan seperti ptosis dan wajah yang asimetris. Nah, hal itu kita upayakan tidak terjadi dengan kamu harus datang ke dokter yang memang kompeten di bidang itu di kotamu sendiri. Kondisi-kondisi apa yang seseorang tuh nggak boleh botox? Banyak sih, seperti misalnya orang dengan kelemahan otot di wajah. Jadi dia udah ada Bell palsy. Bell palsy itu salah satu penyakit bawaan di mana otot wajahnya itu agak lemah di salah satu sisi. Biasanya itu tidak boleh dilakukan suntik botok. Kemudian di bagian area yang mau kita suntikan itu ada luka atau cenderung seperti infeksi, itu tidak boleh dilakukan. Kemudian pada ibu-ibu hamil atau menyusui biasanya akan dilakukan konsultasi dulu sebelumnya. Setelah itu usia di bawah 12 tahun biasanya tidak dianjurkan melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Penting banget kalau bisa digarisbawahin tuh, penting banget. Kenapa? Karena botulinum toxin itu merupakan prosedur non operasi.
namun dia juga tindakan advance. Jadi walaupun bukan operasi, dia merupakan tindakan yang cukup berat dilakukan. Ada beberapa hal sebelum dilakukan botox, seperti pemeriksaan tadi, apakah orang ini ada kelemahan otot, kemudian apakah ada suatu pantangan yang ada di badan si pasien, misalnya dia ada kelainan jantung dan lain-lain seperti itu. Setelah itu, konsultasi sendiri juga menentukan hasil akhir dari perawatan kita. Tujuannya apa? Misalnya ngurangin kerutan. Dosis yang kita perlukan itu kita tentukan saat konsultasi. Berarti karena hari ini kita tuh punya berbagai macam tema yang kita bicarakan, pertanyaan ini cukup bagus. Jadi kita harus mengetahui dulu apa sih bedanya botox sama filler. Banyak banget proses perawatan estetika yang fungsinya untuk peremajaan. Nah, kalau misalnya botox sama filler ini sangat bukan operasi ya. Jadi dia hanya melalui suntikan-suntikan. Bentukannya hampir sama, tujuannya hampir sama, tapi kita tegaskan. Jadi kalau misalnya botox itu kita menggunakan suatu neurotoksik yang fungsinya merelaksasikan otot. Jadi ketika ototnya sangat berkontraksi, itu bikin wajahnya berkerut, kita pakai botox. Nah, kalau filler kita biasanya melakukan di bagian-bagian yang kosong. Jadi di bagian pipi, bawah mata yang turun akibat penuaan, itu biasanya kita lakukan filler. Kemudian bagian temporal, bagian kepala di mana terjadi kekosongan akibat usia, itu kita filler. Jadi perbedaannya ketika ototnya menjadi sangat kuat, itu kita botox, tapi kalau misalnya terjadi kekosongan di situ, kita lakukan filler. Jadi filler itu lebih ke mengisi. Selanjutnya prosedurnya. Prosedurnya itu kalau misalnya botox yang kita suntikan itu adalah bakteri Clostridium botulinum, sedangkan pada filler kita menggunakan hyaluronic acid. Jadi perbedaannya di isi kandungannya juga sangat berbeda. Dan sekali lagi ditegaskan kalau misalnya bagian-bagian kosong itu paling baik di filler. Masalah kulit apa saja? Sebenarnya kalau misalnya filler itu terutama di bagian-bagian yang seperti dijelasin sebelumnya, bagian-bagian yang kosong. Kamu mau di bagian dahimu akibat usia, jadi nanti kalau mau diceritain sebenarnya panjang sekali. Ini berhubungan dengan penuaan. Nah, biasanya di usia kita yang bertambah, faktor U kita bilangnya, itu bagian dahi akan sedikit lebih kosong. Kemudian bagian pipi jadi lebih kosong. Nah, bagian situ bisa kita lakukan pengisian volume dengan menggunakan si filler. Jadi bagian mana saja yang akibat penuaan itu mau kalian bikin lebih segar, itu bisa kita isi filler. Kedua, kita juga bisa mengisi bagian-bagian yang ingin kita tinggikan seperti hidung, dagu, tapi tidak boleh berlebih, tidak boleh kebanyakan. Nah, kemudian di bagian bibir kita juga bisa melakukan pengisian filler di mana bagian-bagian yang kita bilangnya tuh loss, bagian volume bibir yang kosong akibat usia juga. Biasanya kan semakin kita usia bertambah, bagian bibir kita akan semakin kayak bergaris-garis seperti itu. Kita bicara filler, itu sebenarnya salah satu perawatan yang menurutku tricky sekali. Jadi kalian harus benar-benar datang ke dokter yang kompeten di kota kalian untuk melakukan prosedur si filler. Karena efek samping terberatnya adalah ketika si filler itu masuk ke pembuluh darah, kita bilangnya nekrosis filler. Mungkin nanti di secan selanjutnya akan dibahas lebih tuntas lagi tentang si nekrosis filler. Tapi jika kalian melakukannya di dokter yang kompeten dengan obat yang benar, maksudnya filler yang ber-BPOM, ada izin Kemenkesnya, insya Allah efek-efek sampingnya itu ringan, seperti ada kebiruan di bagian daerah suntikan, kemudian sedikit rasa pusing biasanya. Yang lain-lain sih nggak ada, cuman rasa agak nyut-nyut lah di bagian yang disuntikan 1 atau 2 hari pasca perawatan. No,
Jangan pernah dilakukan sendiri di rumah, itu benar-benar berbahaya. Aku maupun dokter manapun pasti bilang itu tidak boleh sama sekali. Ditegesin nggak boleh sama sekali ya. Ada harga, ada kualitas. Yang menentukan harga itu bukan cuman obat yang kita masukkan, tapi jam terbang dokternya, kompetensi dokternya, tapi bahan yang kita gunakan juga sangat mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kalian tergiur dengan harga murah, saranku jangan sama sekali, karena ini wajah kalian, aset kalian di depan, oke? Oke, berarti topik kita udah pergi ke topik ketiga, yaitu tanam benang. Hampir sama dengan topik kita sebelumnya, botok, filler. Tanam benang juga merupakan prosedur perawatan kecantikan yang tujuannya untuk peremajaan kulit, bikin kulit kita lebih kencang dan menghasilkan kolagen. Prosedur tanam benang itu merupakan tindakan invasif, non-operasi, di mana kita akan memasukkan benang khusus untuk wajah, yang tujuannya seperti disebutkan sebelumnya, dia bisa bikin kolagenisasi wajah, kemudian dia bisa bikin lebih kencang si kulitnya. Tapi ada juga nih benang-benang khusus yang bisa kita pakai untuk memancungkan bagian hidung. Terus bedanya apa sama si filler? Kalau filler kan ngisi, kalau benang dia bikin lebih shaping, kayak lebih terbentuk gitu. Oke, manfaat tanam benang sebenarnya udah disentil sedikit tadi. Jadi kalau misalnya untuk bagian wajah itu kita fungsinya kolagenisasi, kemudian bikin kulit lebih kencang. Terus bagian hidung juga bisa bikin hidung yang lebih shaping, lebih kebentuk gitu. Nah, kalau misalnya untuk bagian-bagian kayak mata juga dia bisa bikin poxy eyes sekarang namanya. Hampir sama dengan perawatan-perawatan sebelumnya. Untuk tanam benang sendiri, efek sampingnya biasanya di bagian yang kita lakukan perawatan akan terjadi memar, kebiruan, kemudian rasa nyeri, rasa nyut-nyut 2-3 hari. Yang penting setelah perawatan tanam benang adalah jaga steril di bagian-bagian yang disuntikkan. Oke, kita perjelas. 3 treatment tersebut adalah botok, filler, dan tanam benang. Apakah boleh dikerjakan sekalian? Jawabannya boleh, selama tempat yang dikerjakan itu berbeda. Misalnya, kamu mau tanam benang di bagian pipi, filler di bagian hidung, kemudian botok di bagian dahi. Tapi kalau misalnya areanya sama, itu harus benar-benar dikonsultasikan dulu sebelum dikerjakan ya. Selamat datang di DPRK Estetik Klinik. Mbak, saya mau reservasi ya, mau tindakan? Mari Kak, masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Iya. Sini ya. Halo, selamat siang. Silakan duduk. Bagusnya diapain? Boleh, bagian mana yang mau dikonsulin? Di bagian pipi. Oh, mau dibikin lebih tirus ya? Mm-mm. Oke, boleh aku pegang sebentar ya. Giginya coba gigit di dalam. Oke, nanti aku jelasin dulu. Untuk botulinum toksin sendiri, karena rencana Mbak Mega itu pengen lebih tirus. Jadi bagian yang akan kita suntikan itu namanya otot masseter. Bagian sini nanti akan aku masukkan 20 unit. Tapi 20 unit itu bukan berarti akan terjadi 20 tusukan di bagian pipinya.
Oke, itulah penjelasan singkat saya mengenai botok, filler, dan tanam benang. Jangan lupa komen, like, and subscribe Secan Indonesia untuk info-info mengenai tentang kesehatan, kecantikan lainnya. Demikian, saya Dr. Devi dari Devanka Estetik Klinik Banjarmasin. Sampai jumpa, salam sehat, dan keep healthy.